Next, kita masuk ke soal nomor 4. Nah, kita dihubungkan dengan tipe soal urutan ya, seperti ini ya. Seorang ibu membeli buah di pasar dengan kriteria murah. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Margin Privat. Oke, kali ini kita akan membahas ya tipe-tipe soal untuk pengukuran kognitif untuk persiapan kalian menghadapi PEN Maba UNJ tahun 2023. Semangat ya belajarnya ya. Ya, yang pertama itu tentang negasi ya. Negasi itu adalah kebalikannya ya. Oke, kita langsung aja. Adik boleh coba kerjakan sendiri. Semua siswa memakai seragam putih abu-abu dan memakai sepatu hitam. Negasi kalimat tersebut adalah, oke ya dek, untuk semua itu negasinya adalah beberapa atau ada, itu juga boleh ya. Siswa memakai seragam putih abu-abu dan, kalau dan itu negasinya adalah atau, begitu deh. Nah, manakah pernyataan yang tepat? Ada itu masih bisa ya, beberapa masih bisa, semua ini salah. Ya, maka negasi dari semua siswa memakai seragam putih abu-abu dan memakai sepatu hitam adalah beberapa siswa tidak memakai seragam putih abu-abu atau ya sepatu hitam. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Next, kita masuk ke soal nomor 2, itu tentang premis ya. Soalnya seperti apa? Ini hanya contoh saja ya dek, adik bisa kembangkan sendiri, belajar sendiri tentang premis ya. Nanti ada negasi dan sebagainya ya. Oke, tidak setiap anak sekolah suka berbohong kepada orang tuanya bahwa dia telah mengerjakan PR. Randy seorang anak yang selalu jujur. Ada kata-kata selalu jujur, berarti dia tidak pernah berbohong ya, dalam masalah apa saja dan kepada siapapun, kecuali pada kakeknya. Jadi pada kakeknya Randy pernah bohong ya. Oke, next. Kebohongan Randy tersebut adalah sering mengatakan bahwa kakek masih terlihat muda. Jadi Randy tuh pernah berbohong, tapi hanya ini ya untuk kakeknya, bahwa mengatakan bahwa kakek masih terlihat muda. Maka poin A, kepada pamannya Randy mengatakan belum mengerjakan PR bila memang belum. Ya betul ya, jawaban yang tepat itu adalah poin A. Kenapa? Karena Randy tuh selalu jujur kepada siapapun ya, baik pamannya, orang tuanya ya. Maka jawaban A adalah jawaban yang benar. Hampir tidak pernah Randy berbohong kepada orang tuanya. Bukan hampir tidak pernah ya, tetapi memang tidak pernah berbohong. Karena di pernyataan tuh Randy selalu jujur. Maka ini salah. Randy hanya pernah membohongi kakaknya mengenai PR. Tidak ya, Randy selalu jujur, maka tidak pernah berbohong sesuai dengan premisnya ya. Kakek Randy masih terlihat muda. Ya ini salah ya, karena Randy pernah berbohong itu hanya pada kakeknya. Kebohongannya itu mengatakan bahwa kakeknya terlihat muda, jadi artinya kakeknya terlihat tua. Randy sangat disayang orang tuanya karena selalu berkata jujur. Ini bukan ya, ini tidak ada di premis. Oke, jawaban yang tepat adalah poin A. Next, kita masuk ke soal nomor 3. Ini tentang kesimpulan ya. Jadi di soal ada wacana, nanti adik baca dengan seksama, nanti kesimpulannya apa? Kita akan coba ya. Adik boleh nyoba terlebih dahulu, nanti cocokkan dengan kakak. Suatu perguruan tinggi memberikan kesempatan pendidikan kepada siswa berprestasi dengan ketentuan pilihan jurusan sebagai berikut. Setiap siswa boleh memilih 4 jurusan ya. Jurusan yang dapat dipilih adalah sastra, farmasi, seni rupa. Oke. Ya. Oke ya, saya akan tulis di sini. Sastra saya anggap sebagai S, farmasi, seni rupa, kedokteran, psikologi, ilmu politik, dan ilmu komunikasi. Siswa boleh mengambil kedokteran atau psikologi, tetapi tidak keduanya. Oke, jadi untuk kedokteran dan psikologi itu harus pilih salah satu ya, karena tidak boleh keduanya. Ilmu politik dan farmasi tidak boleh diambil dalam kesempatan yang sama. Nah, ini hampir sama ya, berarti politik dan farmasi. Oh, ini
ilmu politik IP ya. Ilmu politik dan farmasi juga sama ya, harus pilih salah satu. Tidak boleh keduanya dalam satu kesempatan ya. Farmasi dan psikologi harus dipilih bersama. Nah, farmasi dan psikologi itu juga ini justru wajib bersama. Oke, next. Jika dalam suatu kesempatan seorang siswa mengambil psikologi, ternyata dia ngambil psikologi. Ya, dia ngambil psikologi, maka jurusan lain yang harus diambil siswa tersebut adalah, ingat, psikologi itu wajib bersama dengan farmasi. Oke, otomatis jawabannya ada kata-kata farmasi. Kalau ambil psikologi, maka tidak boleh ambil kedokteran ya, karena harus pilih salah satu. Jadi yang ada kedokteran salah, kita coret dulu aja, ini salah, ini salah. Nah, kalian harus pilih yang harus ada farmasinya ya. Ini poin salah, ini salah, poin C juga salah karena tidak ada farmasi. Bisa lanjut ya. Nah, kalau ada farmasi itu juga tidak boleh ngambil ilmu politik ya. IP itu ilmu politik ya tadi ya. Karena farmasi dan ilmu politik harus pilih salah satu. Maka yang ada ilmu politiknya itu salah, ini salah. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin B. Next, kita masuk ke soal nomor 4. Nah, kita dihubungkan dengan tipe soal urutan ya, seperti ini ya. Pasti kalian bisa ya, Dek ya. Seorang ibu membeli buah di pasar dengan kriteria murah dan segar. Oke, berarti saya akan hubungkan ya untuk tabel harga dan untuk tabel kesegaran. Oke, dari 5 buah ya. Di sini ada anggur, belimbing dan seterusnya. Saya akan langsung aja ke poin ke-1. Harga anggur lebih tinggi daripada ceri. Oke, berarti anggur lebih tinggi daripada ceri, tetapi pisang lebih segar. Dibanding pisang, ceri lebih segar ya. Oke, berarti ceri lebih segar daripada pisang. Harga ceri lebih tinggi daripada belimbing, maka ceri lebih tinggi daripada belimbing ya. Dibandingkan duku, belimbing lebih segar, maka belimbing lebih segar daripada duku. Harga belimbing lebih tinggi daripada duku, harga belimbing lebih tinggi daripada duku. Dibandingkan anggur, duku lebih segar, maka duku lebih segar daripada anggur. Harga duku lebih tinggi daripada pisang, harga duku lebih tinggi daripada pisang. Dibandingkan ceri, belimbing lebih tidak segar, maka belimbing tidak segar. Berarti ceri yang lebih segar ya, Dek. Secara berurutan, 2 buah yang paling murah ya, yang ditanya yang paling murah dan yang paling segar. Oke, adik pasti bisa mengurutkan ya. Maka urutan di sini yang paling mahal itu adalah anggur ya. Anggur lebih mahal dari ceri, ceri lebih mahal daripada belimbing, lalu urutannya itu duku, dan yang paling murah adalah pisang. Maka jawaban yang tepat itu yang depannya pisang. Next, yang paling segar di sini C keluar 2 kali ya. C itu lebih segar daripada belimbing ya. Ini ada tanda tanya, bisa belimbing, bisa pisang ini. Misalkan saya belimbing di sini. Lalu belimbing lebih segar daripada duku, duku lebih segar daripada A. Tanda tanyanya di pisang ya. Pisang urutan keberapa? Tapi kan di sini pisang tidak berpengaruh karena yang ditanya adalah yang paling segar. Yang paling segar itu adalah ceri. Jawabannya adalah A, pisang dan ceri. Pasti kalian bisa ya. Next, kita masuk ke pola bilangan. Inilah pengukuran kognitif ya tentang pola bilangan. Adik pasti bisa. Mau mencoba atau bareng dulu nih? Kita bareng dulu ya. 1, 4, 5, 15, 17, 34, 37, maka nilai B adalah. Ya, gimana nih polanya? Saya akan coba seperti ini ya. 1 dikali 4 itu adalah 4. 4 ke 5 itu plus 1. 5 kalikan 3 itu adalah 15. 15 ke 17 itu adalah plus 2. 17 kalikan 2 itu adalah 34. 34 ke 37 adalah plus 3. Lah ini polanya ya, Dek ya. Maka nanti jawabannya adalah 37 kalikan 1. Ya wis ya, maka nanti B-nya itu adalah 37.
Ya, jadi urutannya tuh kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin A. Next kita masuk ke soal nomor 5. Silakan adik dicoba ya dek. Pola bilangan selanjutnya nanti kalian komen saja. Kita masuk ke pola bilangan yang bentuknya seperti ini ya. Bagaimana ini? Ya, gimana adik mau mencoba terlebih dahulu untuk soal nomor pola bilangan tersebut? Bagaimana? Yo, saya akan coba seperti ini ya dek. 6 dikalikan 2 ya. Ini 6 kalikan 2. Itu kan 12 ya dek. Lalu saya kalikan lagi ke 5. 12 dikalikan 5 itu adalah 60 ya. Nah, nanti 60 saya bagi dengan 3. Nah, ternyata polanya seperti itu. Jawabannya adalah 20. Dengan konsep yang sama kita akan coba ya. 12 dikali dengan P, maka nanti adalah 12P. 12P saya kali dengan 4 ya. Saya kali dengan 4. Lalu hasilnya kita bagi dengan 36. Ternyata hasilnya adalah 8 gitu ya. 8 dibagi 4 itu adalah 2. 12 dibagi 2 itu adalah 6. Maka nanti 6P sama dengan 36. 36-nya ke sana ya. Ketemulah nilai P-nya adalah 6. Jawabannya adalah A. Next kita masuk ya ke soal tipe selanjutnya adalah numerik. Ini tentang perhitungan sederhana ya untuk kognitif ya. Nah, sebagai contoh soalnya seperti ini. Sebuah handuk kering beratnya 16 gram ya. Pada saat kering itu beratnya adalah 16 gram. Setelah digunakan untuk mengeringkan badan, ternyata menjadi, ini berarti handuk dalam kondisi basah ya. Itu adalah 80 gram. Berapakah persen kandungan air dalam handuk tersebut? Oke guys. Mencari persentase air dalam handuk tersebut, maka kita akan cari selisihnya. 80 sama 16 itu selisihnya berapa? 80 kurangi 6 itu 4 ya. 7 kurangi 1 adalah 6. Selisihnya adalah 64 gram. Saya masukkan di sini 64 gram. Berarti ini adalah airnya ya. Dibandingkan dengan pada saat keadaan basah, karena di situ ada airnya, saya kali dengan 100%. Inilah persentase air di dalam handuk tersebut. Oke, ini hilang ya. 64 dibagi 8 adalah 8. 8 kalikan 10 adalah 80. Jawabannya adalah 80%. Ya, kita lanjutkan ya dengan soal untuk operasi bilangan ya, perkalian, pembagian, pengurangan. Ini sebenarnya untuk soal seperti ini adik langkahnya utamakan dulu yang perkalian atau pembagian ya, maka boleh saya kurung seperti ini begitu. Oke, 2/4 kita buat menjadi pecahan biasa ya. 2 dikalikan 4 itu 8. 8 tambah 1 itu 9. 9/4 saya kali dengan 7,5. 7,5 itu sama aja dengan 15/2 begitu ya. Nah, saya kurangi dengan 7,5 itu kan 15/2 dibagi dengan 1/2. 1/2 itu sama aja 3/2. Nah, pembagian boleh saya rubah menjadi perkalian, tetapi dibalik ya, jadinya 2/3. Oke, paham ya dek ya? Yuk, untuk yang depan sini tidak ada yang bisa kita sederhanakan ya. Maka nanti 9 kalikan 15 itu adalah 45, nyimpan 4, 13 ya, 135 dibagi dengan 8. Saya kurangi dengan, ini boleh kita coret, 15 bagi 3 itu adalah 5. Oke, 5 kalikan 8 itu kan 40 ya. Maka yang 5 itu saya rubah menjadi 40/8. Biar nanti penyebutnya udah sama. 135 dikurangi 40, 5 diambil 0 itu adalah 5. 13 dibagi 4 itu adalah 9. 95 dibagi dengan 8. 9 dibagi 8 itu adalah 1 ya. Saya buat di sini 95 dibagi dengan 8 itu adalah 1, 8, ini 15 ya. 15 bagi 8 itu adalah 1 juga. Maka nanti sini 8, 15 diambil 8 itu adalah 7. Kita buat koma di sini. 70 dibagi 8 itu adalah 8. 8 dikalikan 8 itu 64. Ya, 11,8 sekian lah ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin D, pasti bisa. Next kita masuk ke
Pola yang terakhir adalah tipe pola gambar. Pasti adik bisa ya. Oke, silakan adik kembangkan sendiri ya untuk belajar kalian di rumah. Ini adalah beberapa tipe pengukuran kognitif ya. Adik semoga selalu semangat ya belajarnya dan diterima di jurusan yang kalian inginkan di UNJ. Semangat terus belajarnya. Untuk nomor ini adik buat kerjakan di rumah aja ya. Pasti adik bisa. Saya yakin bisa. Silakan komen ya. Assalamualaikum.